Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas perancangan kontrak kelas E, akan mempresentasikan terkait surat kuasa. Selamat menyaksikan. Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan pribadi, bisnis, ataupun masalah hukum. Fungsi dan manfaat surat kuasa ini adalah sebagai bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hal yang dijelaskan pada isi surat kuasa. Dengan kata lain, pihak penerima kuasa merupakan wakil dari pemberi kuasa untuk melakukan hal-hal yang dijelaskan dalam surat kuasa tersebut. Unsur-unsur surat kuasa. Dalam pembuatan surat kuasa, di dalamnya harus terdapat beberapa unsur. Berikut adalah unsur-unsur surat kuasa yang harus dicantumkan dengan jelas. Unsur surat kuasa yang diperlukan organisasi luar, yaitu harus ada data pribadi pihak pemberi kuasa, data pribadi pihak yang diberi kuasa, bentuk wewenang atau kuasa yang diberikan, serta batas-batasannya. Sedangkan rincian data pribadi, baik pihak pemberi kuasa maupun penerima kuasa meliputi, yang pertama untuk surat kuasa dinas, itu ada nama, NIP, garis miring NRP, pangkat, garis miring, golongan, jabatan. Lalu yang kedua, surat kuasa pribadi, itu terdiri dari nama, nomor kartu identitas, pekerjaan, alamat. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika memberikan surat kuasa kepada pihak lain. Yang pertama, pemberi kuasa dan penerima kuasa harus sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, pihak penerima kuasa harus orang yang bisa dipercaya. Ketiga, surat kuasa di mana penerima kuasanya lebih dari satu orang tidak perlu diberi nomor surat. Lalu yang keempat, surat kuasa pengambilan gaji tidak perlu diberi materai. Selanjutnya, ciri-ciri surat kuasa. Surat kuasa memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang khas. Berikut ini adalah ciri-ciri surat kuasa tersebut. Yang pertama, surat kuasa dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami. Kedua, surat kuasa berisi pernyataan pengalihan kekuasaan atau wewenang dari diri sendiri kepada orang lain untuk mengurus suatu hal. Yang ketiga, bahasa dan kata-kata yang digunakan dalam surat kuasa dibuat dengan singkat, padat, dan jelas sesuai peruntukannya. Selanjutnya ada macam-macam surat kuasa. Yang pertama, surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan, surat kuasa pengambilan penetapan ahli waris, surat kuasa mencairkan uang, surat kuasa penjualan, surat kuasa pengambilan keputusan usaha, surat kuasa pengambilan keputusan politik, dan surat kuasa pengambilan uang di bank. Selanjutnya bagian surat kuasa. Itu terdiri dari kepala surat, nomor surat, pemberian kuasa, identitas pemberian kuasa, penerima kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, waktu pemberian kuasa, dan tanda tangan penerima dan pemberi kuasa. Selanjutnya, jenis-jenis surat kuasa. Jenis-jenis surat kuasa, yaitu surat kuasa perseorangan, adalah surat kuasa yang dibuat oleh seseorang, pemberi kuasa, dan diberikan kepada orang lain sebagai penerima kuasa untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan si pemberi kuasa. Contoh surat kuasa perseorangan, yaitu surat kuasa pengambilan barang, surat kuasa pengambilan gaji pensiun, surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan, dan lain-lain. Surat kuasa kedinasan adalah surat kuasa yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan kepada seseorang pegawainya, pejabat tertentu, untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan instansi atau perusahaan tersebut. Contoh surat kedinasan yaitu surat dinas workshop, sosial media di sekolah, surat dinas keluar kota di perusahaan swasta, surat dinas pemberitahuan cuti bersama, dan lain-lain.
Surat kuasa istimewa adalah surat kuasa yang diberikan kepada orang lain untuk mewakili pemberi kuasa. Misalnya, seseorang yang memberikan kuasa kepada pengacaranya dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pengadilan. Hal penting yang harus diperhatikan sebelum membuatnya. Pada dasarnya, penggunaan surat ini memiliki kekuatan izin yang dapat digunakan untuk mengambil atau membuat dokumen penting. Sebagai pemilik maupun pemimpin perusahaan, Anda tidak dapat mengambil dokumen penting pada orang lain jika tidak menyertakan surat ini. Namun, Anda juga tidak bisa memberikan surat ini kepada sembarang orang. Berikut beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum membuatnya. Pertama, pilih orang yang dapat dipercaya. Surat ini biasanya digunakan untuk mengambil dokumen penting yang bernilai besar. Jadi, hal penting yang harus diperhatikan adalah meminta tolong kepada orang yang benar-benar Anda percaya. Dalam hal bisnis, Anda bisa mempercayakan kepada orang yang memiliki wewenang. Misalnya, ketika Anda ingin mengurus pajak perusahaan, Anda bisa memberikan kuasa pada manajer finance. Kedua, pastikan untuk membawa dokumen pendukung. Untuk memberikan kepastian dan keaslian dari surat, Anda juga harus memberikan dokumen pendukung. Misalnya ketika Anda memberikan kuasa untuk mengurus pajak, berarti Anda harus memberikan kartu identitas dan NPWP perusahaan. Berikan cap atau materai. Hal penting yang sering dilupakan dalam membuat surat ini adalah materai. Padahal materai ini menjadi salah satu bukti bahwa surat itu sah. Jadi sebelum Anda memberikan surat ini kepada orang kepercayaan Anda, pastikan surat tersebut telah Anda tanda tangani di atas materai. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh surat kuasanya. Mungkin jika dibaca ke bawah nanti, ini merupakan salah satu contoh surat kuasa penjualan. Nah, di sini ada data pribadi penjualnya, data pribadi atau bisa dibilang data pribadi pemberi kuasanya di sini bernama Sumardi. Dia bertempat tanggal lahir di Jakarta 28 Februari 1998 dan dia bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan beralamat di Jalan Setia nomor 99 Pondokopi, Jakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri sebagai pemberi kuasa yang kemudian selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian Sumardi memberikan kuasanya kepada orang bernama Siti Marwah, di mana dia tempat tanggal lahirnya di Yogyakarta 1 Januari 1997 dan yang bekerja sebagai wira swasta dan beralamat di Jalan Arjuna 3 nomor 12 Matraman, Jakarta. Berdasarkan kedua data pribadi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ini merupakan surat kuasa pribadi. Karena meliputi adanya nama, nomor kartu identitas, pekerjaan, serta alamat. Kemudian sang penerima kuasa ini dia bertindak untuk dirinya sendiri sebagai penerima kuasa untuk menjual kendaraan bermotor yang tersebut di bawah ini, yaitu yang bermerek Honda tipe VR225, nomor sasisnya 135792460 dan nomor mesinnya 2468013759 dan nomor polisi B 1738 TAT dan yang berwarna merah. Khusus untuk dan atas nama serta sah mewakili pemberi kuasa tersebut, yaitu yang pertama untuk kedua pihak untuk mendatangani surat perjanjian jual beli, surat pernyataan melepaskan hak atas kendaraan bermotor tersebut dan atau surat-surat yang berhubungan dengan maksud dan tujuan pelepasan hak kepemilikan atas kendaraan bermotor tersebut. Kemudian yang kedua, menerima uang dan menandatangani kwitansi hasil dari penjualan kendaraan bermotor tersebut, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan patut sehubungan dengan diberikannya kuasa ini. Demikian surat kuasa ini untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa di tanggal tertentu. Demikian presentasi dari kelompok 2 yang menjelaskan mengenai surat kuasa. Mohon maaf apabila ada kurang jelas mungkin dalam menerangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.